Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ekal dari kelas 3C DM Akuntansi dengan NIM 221102111. Baiklah, pada video kali ini saya akan membuat video tutorial untuk memenuhi ujian akhir semester pada mata kuliah praktik IRP. Selamat menyaksikan. Baiklah, sebelum masuk ke tutorial, alangkah lebih baiknya kita membaca perintah soal terlebih dahulu. Di soal diperintahkan, buatlah data produk, customer, vendor, dan transaksi produk dalam aplikasi Odoo berdasarkan instruksi berikut. Dimulai yang pertama. Yang pertama yaitu buat produk kategoris baru dengan kriteria nama produk kategori bebas, di mana di akhir nama kategori diberi strip nama mahasiswa. Sebagai contoh, barang dagangnya apa, strip nama mahasiswa. Kemudian metode penilaian persediaannya adalah average cost secara otomatis. Baiklah, langsung saja kita masuk ke tutorialnya. Baiklah, ketika kita telah membuka aplikasi Odoo, selanjutnya kita ambil di menu apps yaitu bagian inventory. Kemudian di inventory kita ambil configuration, kemudian kita ambil produk kategoris sesuai dengan perintah soal tadi. Kemudian kita buat yang baru, yaitu sebagai contoh tadi barang dagangnya apa, kemudian strip nama mahasiswa. Jadi barang dagang yang saya ambil pada kali ini yaitu aksesoris. Kemudian strip nama saya yaitu Muhammad Ekal. Kemudian saya ambil metodenya tadi yaitu average cost secara otomatis. Kemudian saya ambil tanda awan, itu tanda saya sudah saya simpan. Kemudian selanjutnya di nomor 2 yaitu ada perintah soalnya, yaitu buatlah minimal satu produk baru dalam produk kategoris. Poin 1 di atas dengan kriteria nama produk bebas, di mana diakhiri dengan nama produk diberi nama mahasiswa seperti contoh tadi. Produk untuk diperdagangkan yang masuk dalam kategori produk di poin 1 kena pajak 11%. Produk memiliki minimal 2 varian, di mana produk harus dapat di tracking berdasarkan unique serial number atau berdasarkan lot. Pada submenu accounting, akun untuk income adalah sales dan akun untuk expand adalah COGS. Harga jual dapat ditetapkan dalam data produk minimal 200% dari harga pokok agar muncul otomatis dalam transaksi penjualan. Baiklah, langsung masuk ke tutorialnya. Yang pertama kita ambil inventory, kemudian kita ambil produk, kemudian ambil bagian produk juga, kita ambil new, kemudian kita masukkan produk nama apa yang mau kita masukkan. Tadi kan saya memilih aksesoris, kemudian aksesoris yang saya jual itu berupa gelang, itu gelang emas. Itu saya buat nama produknya itu gelang emas, strip nama saya yaitu Muhammad Ekal. Kemudian saya masukkan gambar dari gelang emas produk yang saya buat tadi. Di sini saya sudah mendownload gambarnya sebelumnya. Ternyata saya menyimpannya di bagian video, yaitu di bagian gelang emas, yaitu gambarnya seperti berikut. Kemudian setelah saya masukkan gambarnya, kemudian saya masukkan sales price-nya. Sales price yang saya masukkan itu seharga 200%, karena sesuai perintah soal itu 200%, maka harganya 2 kali lipat. Jadi biaya asli dari gelang emas ini yaitu 3 juta. Tetapi di slice price-nya 200%, maka menjadi 2 kali lipat. Kemudian produk kategorinya sesuai yang saya buat sebelumnya, yaitu aksesoris, strip nama saya yaitu Muhammad Ekal. Kemudian pajaknya 11%. Kemudian lanjut ke atribut. Atributnya saya pilih yaitu warna. Kemudian values-nya yaitu berupa warnanya apa-apa saja. Yang pertama dari gelang emas, yang pastinya yang pertama warna emas. Kemudian yang kedua yaitu warna putih. Kemudian setelah saya memasukkan atribut dan values, langsung masuk ke inventory-nya, yaitu saya scroll ke bawah, saya ambil trackingnya yaitu by lots, karena perintah soal by lots. Kemudian langsung masuk ke bagian accounting-nya, yaitu saya memasukkan income account. Yang pertama itu sales karena melakukan penjualan, kemudian payables-nya expand akun yaitu COGS atau cost of goods sold.
Kemudian setelah semuanya saya cek ulang, ternyata sudah. Kemudian saya ambil tandawan, kemudian udah saya simpan. Kemudian lanjut yang ketiga, yaitu buatlah minimal 2 data vendors yang akan memasuk produk dan 2 data customer yang akan membeli produk yang dibuat pada poin 2 di atas sebelumnya, di mana di akhir setiap nama vendor ataupun customer tetap diberi strip nama mahasiswa. Sebagai contoh, apa nama produknya, kemudian strip nama saya. Kemudian lanjut, yaitu kita ambil yang pertama bagian kontaks, yaitu kita tekan new karena kita membuat kontaks baru. Di sini kita membuat 2 untuk company, 2 untuk individual. Yang pertama saya mengisikan untuk bagian company, yaitu diisikan dengan nama distributor gelang emas 1, strip nama mahasiswa, yaitu nama saya, yaitu Muhammad Aikal. Kemudian saya save. Kemudian balik ke kontaks tadi, kita tekan yang new lagi. Caranya juga sama kayak sebelumnya, yaitu distributor gelang juga, tetapi yang membedakan di sini nomor 2 karena ada yang diminta di soal itu 2 buah. Distributor gelang emas 2, strip nama mahasiswa, yaitu nama saya Muhammad Aikal. Kemudian caranya juga sama, disimpan juga. Kemudian setelah disimpan, kita ambil lagi bagian kontaks, yaitu kita ambil lagi yang new nya, tetapi yang sekarang kita pilih yang bagian individual. Kemudian namanya customer gelang emas 1, strip nama mahasiswa, yaitu nama saya Muhammad Aikal. Kemudian kita simpan. Kemudian untuk customer gelang emas 2 kayak gitu juga, kita ambil kontaks lagi, kita ambil new, kita ambil bagian individual. Kemudian kita isikan lagi seperti nama yang sebelumnya, bagian individual, yaitu customer gelang emas 2, strip nama mahasiswa, yaitu Muhammad Aikal. Kemudian kita simpan. Kemudian lanjut ke yang nomor bagian 4, yaitu buat transaksi pembelian produk untuk setiap varian ke vendor pertama. Barang diterima dalam jumlah yang lengkap sesuai yang dipesan dan dibayar secara penuh. Jumlah produk dan tanggal transaksi, penerimaan barang dan pembayaran ke vendor adalah bebas sesuai kebutuhan. Setiap tahapan kegiatan harus dilakukan melalui menu yang sesuai seperti pembelian di menu purchase, penerimaan barang di menu inventory, dan pembayaran di menu accounting. Kemudian lanjut, kita ambil bagian purchase, kemudian kita ambil bagian accounting, kemudian kita tekan new, kemudian kita masukkan vendor yang new, yaitu yang tadi kita buat sebelumnya, yaitu distributor gelang emas 1, strip nama mahasiswa, itu nama saya tadi. Kemudian kita add produknya, yang pertama gelang emas. Kemudian kuantitinya kita isikan dengan 10 buah. Kemudian di bagian unit price saya buatkan 2.800.000 karena tidak mungkin dengan harga sebelumnya kan saya menetapkan price nya yaitu 3 juta. Kemudian di bagian yang sekarang saya isikan unit price nya di bawah harga 3 juta, yaitu di bawah 2.800.000. Kemudian lanjut yang keduanya, itu gelang emas putihnya, harganya juga sama. Kemudian pajaknya 11% dari tiap-tiap produk. Kemudian saya simpan. Setelah saya simpan, saya tekan confirm order. Kemudian setelah siap, saya tekan confirm order. Kayak saya ambil lagi ke bagian inventory. Kemudian saya ambil bagian receipt tadi. Kemudian saya ambil yang paling bawah tadi yang saya buat sebelumnya. Kemudian saya isi detailed operationnya, yaitu yang pertama tuh yang ke bagian warehouse. Kemudian yang untuk bagian lot atau serial numbernya, yaitu bagian emas 1. Kemudian saya mengisikan bagian loannya, yaitu sebanyak 5 buah. Kemudian lanjut, sama caranya seperti yang di atas, tetapi yang membedakan yaitu di bagian serial numbernya atau di lotnya, yaitu emas 1 dan emas 2. Kemudian saya confirm, dan setelah itu kemudian yang keduanya
saya isikan lagi, yaitu saya add line. Sama caranya, cuman yang di bagian lot atau serial numbernya sekarang yang bagian putih lagi. Ya, caranya juga sama seperti tadi, yang membedakan cuman di bagian lot atau serial number, yaitu ada yang namanya satu putih satu, yang dua putih dua. Kemudian untuk bagian downnya 55, masing-masing 5. Kemudian saya confirm. Kemudian saya tekan validate. Kemudian saya tekan lagi bagian dari purchase. Kemudian saya ambil yang distributor gelang tadi. Kemudian saya tekan create bill. Kemudian saya isikan dulu bill date-nya, yaitu tanggal yang sekarang, yaitu tanggal 27 Desember. Kemudian saya confirm. Kemudian lanjut saya ambil yang bagian accountingnya sekarang. Kemudian di sini saya mengambil ke bagian yang bill to pay. Kemudian saya ambil yang tadi yang saya buat yang today. Kemudian saya tekan register payment. Kemudian saya create payment. Dan kemudian selanjutnya yaitu buat transaksi penjualan produk untuk setiap varian ke customer 1. Barang dikirimkan dalam jumlah yang lengkap sesuai yang dipesan dan diterima pembayaran dari customer secara penuh. Jumlah produk dan tanggal transaksi. Pengiriman barang dan penerimaan kas dari customer adalah bebas sesuai kebutuhan. Setiap tahapan kegiatan harus dilakukan melalui menu yang sesuai seperti pembelian di menu purchase, penerimaan barang di menu inventory, pembayaran di menu accounting. Baiklah, kemudian saya ambil bagian sales, kemudian ambil new. Setelah itu kita isikan customernya yang kita buat sebelumnya, itu customer gelang 1, Muhammad Aikal, nama mahasiswa. Kemudian ambil add product. Kemudian ambil yang gelang emas tadi. Kemudian kita pilih varian warnanya. Kita isi kuantitinya 5, kemudian kita tekan confirm. Kemudian gitu juga caranya juga sama kayak yang sebelumnya. Kita ambil produknya gelang emas. Kemudian sekarang kita pilih yang bagian warnanya warna emas. Kemudian kuantitinya kita ambil 5 buah. Kemudian setelah itu kita tekan gambar awan, kita simpan. Kemudian kita tekan confirm. Kemudian kita tekan create invoice. Kemudian kita tekan create and view invoice. Kemudian setelah itu kita ambil bagian yaitu bagian accounting. Kita ambil satu invoice yang saya tekan sebelumnya tadi. Nah, kita tekan, kemudian kita tekan confirm. Kemudian setelah itu kita tekan register payment. Kemudian kita create payment atau create pembayaran. Kemudian pembayaran telah in payment. Kemudian selanjutnya yaitu buat transaksi pembelian produk untuk setiap varian ke vendor 2. Barang diterima sebagian dari jumlah yang dipesan dan dilakukan back order untuk kekurangan produk serta dibayar secara penuh. Jumlah produk dan tanggal transaksi, penerimaan barang dan pembayaran ke vendor adalah bebas sesuai kebutuhan. Setiap tahapan kegiatan harus dilakukan melalui menu yang sesuai seperti pembelian di menu purchase, penerimaan barang di menu inventory, dan pembayaran di menu accounting. Baiklah, lanjut kita ambil ke menu purchase, kemudian kita tekan new tadi, kemudian kita ambil vendornya, yaitu dipentasolkan vendor yang kedua. Kita ambil yang kedua, kemudian kita ambil produknya, yaitu gelang emas yang nama saya tadi. Kemudian di produk kedua yang varian warna putihnya, yang pertama kan varian emas, yang kedua bagian putih. Kemudian kuantitinya kita isikan dengan 10 buah. Kemudian kita simpan.
kemudian kita tekan confirm order, kemudian kita ambil di bagian inventory. Sekarang kita ambil yang receipt ada. Nah, kemudian kita pilih donetnya, kita ambil lot atau serial numbernya emas 1, kemudian donnya kita isikan juga yaitu 5 buah, kemudian kita confirm. Kemudian untuk yang bagian keduanya gitu juga sama dengan yang sebelumnya, kita isikan. Jadi yang membedakan antara yang sebelumnya dengan yang ini yaitu di bagian lot atau serial number saja. Kan yang sebelumnya bagian emas, sekarang bagian putih. Kemudian kita validate. Kemudian setelah validate kita create back ordernya. Kemudian setelah itu kita ambil bagian purchase, kita ambil yang paling atas, kemudian kita tekan create bill. Kemudian kita isikan bill date-nya yaitu tanggal sekarang, tanggal 27 Desember 2024. Kemudian kita tekan confirm. Kemudian setelah itu kita ambil ke bagian accounting. Kemudian kita ambil 4 bills to pay. Kemudian kita ambil bagian register payment. Kemudian kita create payment. Kemudian setelah itu kan sudah in payment, kita ambil lagi di bagian purchase lagi. Kita ambil yang paling atas lagi, kita ambil yang gambar mobil yang 2 receipt. Kemudian kita ambil yang paling atas. Setelah itu kita ambil ke bagian inventory, kita ambil yang receipt. Kemudian kita ambil di bagian down-nya, kita isikan lagi. To-nya yaitu warehouse atau stock, kemudian lot atau serial numbernya emas 2, kemudian down-nya yaitu 5, lalu kita confirm. Kemudian begitupun yang kedua, sama caranya dengan cara yang sebelumnya, yaitu yang membedakan itu antara lot atau serial numbernya saja kayak yang sebelum-sebelumnya. Kemudian untuk bagian down-nya kita isi juga yaitu 5, kemudian kita tekan confirm. Kemudian setelah itu kita tekan validate. Kemudian setelah kita tekan validate, kita ambil lagi ke bagian purchase yang tadi. Kemudian kita ambil yang paling atas lagi. Kemudian kita create bill. Kemudian kita isikan juga bill date-nya yaitu tanggal sekarang, yaitu tanggal 27 Desember. Kemudian kita confirm. Setelah kita confirm, kita masuk ke bagian menu accounting. Kemudian kita ambil yang 4 bills to pay, kita ambil yang today. Kemudian kita ambil register payment. Kemudian kita create payment. Kemudian sudah in payment. Kemudian lanjut yang tadi sini sudah mendapatkan 2 vendor bills. Baiklah, selanjutnya buat transaksi penjualan produk untuk setiap varian ke customer 2. Barang dikirimkan dalam jumlah yang lengkap sesuai yang dipesan dan diterima pembayaran dari customer dengan adanya down payment, bisa dengan persentase atau jumlah tertentu sampai pelunasan pembayaran. Jumlah produk dan tanggal transaksi, pengiriman barang dan penerimaan kas dari customer adalah bebas sesuai kebutuhan. Setiap tahapan kegiatan harus dilakukan melalui menu yang sesuai seperti pembelian di menu purchase, penerimaan barang di menu inventory, dan pembayaran di menu accounting. Baiklah, yang pertama kita ambil menu sales, kemudian kita ambil new, kemudian kita ambil customernya, customer 2 karena diperintah soal sebelumnya yaitu customer 2. Kemudian kita add produknya, yang pertama gelang emas, kemudian untuk kuantitinya 5 buah. Kemudian untuk warnanya kita yang pertama kali warna putih, kemudian caranya juga sama untuk yang kedua. Kemudian yang membedakannya antara pertama dan kedua yaitu varian warna, yang satu warna putih, yang satu warna emas. Kemudian untuk kuantitinya juga sama 5. Kemudian kita simpan dulu. Setelah kita simpan baru kita confirm.
Setelah itu kita ambil ke bagian menu accounting, kemudian kita sebelumnya kita ambil ke bagian sales tadi yang kita buat tadi sebelumnya. Kemudian kita create invoice terlebih dahulu. Kemudian tadi di perintah soal kita pembayarannya down payment menggunakan persentase. Kemudian kita ambil create invoice-nya yang down payment persentase. Kemudian saya memilih persentasenya 75%. Kemudian kita confirm. Setelah itu kita pergi ke menu accounting. Kemudian kita ambil yang 5 unpaid invoices. Kemudian kita ambil yang today. Setelah itu kita register payment. Kemudian kita create payment. Kemudian sudah in payment satu sales order. Kemudian lanjut kita ambil lagi di bagian sales yang ke bagian gelang customer 2. Kemudian di sini sudah ada satu. Kemudian kita pilih bagian create invoice, kemudian create and view invoice. Setelah itu kita pilih invoice date-nya, yaitu tanggal sekarang, yaitu tanggal 27 Desember. Kemudian kita confirm. Setelah kita confirm, kita masuk ke bagian accounting lagi. Kita ambil 5 unpaid tadi, kemudian kita ambil pilih yang atas, kemudian kita register payment, kemudian kita create payment. Kemudian sudah in payment. Lanjut kita ambil bagian sales lagi, kita ambil yang paling atas lagi. Kemudian invoice-nya sudah 2. Kemudian di sini invoice sudah 2. Baiklah, selanjutnya buatlah price list khusus untuk salah satu varian produk dengan harga jual promo selama periode tertentu. Lakukan penjualan untuk varian produk tersebut dengan harga jual promo sampai diterima pembayarannya pada menu yang sesuai dengan tahapan transaksi. Baiklah, selanjutnya kita ambil menu sales, kita ambil di bagian produk yang bagian price list. Kemudian kita pilih new. Kemudian kita masukkan namanya, yaitu nama yang saya buat gelang promo, karena di perintah soal itu kita memberikan promo ke salah satu varian. Kemudian strip namanya nama saya. Kemudian saya pilih company-nya, company my company atau San yang Francisco nya. Kemudian kita ambil produknya. Produk yang saya promokan salah satunya yaitu produk gelang emas, yaitu varian yang emasnya. Kemudian saya ambil min kuantitinya itu 5. Kemudian untuk price yang saya tetapkan pada bagian promo ini yaitu 1.500.000 itu tanggal sekarang. Saya mengambil price-nya yaitu setengah dari harga sebelumnya, kan harga sebelumnya 3 juta, ya saya promokan menjadi setengah harga. Kemudian saya ambil lagi di bagian menu sales. Kemudian saya ambil customernya, yaitu customer gelang emas 1 nama saya. Kemudian isikan produknya, yaitu produknya gelang emas. Kemudian untuk warna tadi saya memilih warna emas. Kemudian untuk kuantitinya tadi 5. Kemudian untuk price listnya saya ambil yang gelang promo strip nama saya, yaitu Haikal. Kemudian saya save. Setelah saya save, kemudian saya confirm. Setelah itu saya create invoice, kemudian create and view invoice. Kemudian saya confirm. Kemudian saya ambil di menu accountingnya lagi, saya ambil yang 5 unpaid invoices.
Kemudian saya tekan yang today, kemudian register payment, kemudian create payment, kemudian sudah in payment. Kemudian selanjutnya buat contoh transaksi retur dari salah satu transaksi yang sudah ada di atas. Ini sebenarnya opsional, tetapi saya buat di sini dengan harapan mendapatkan nilai bonus. Jadi di tahapan kegiatan transaksi ini harus pada menu yang sesuai dengan tahapan seperti untuk transaksi retur pembelian, mulai dari menu inventory untuk mengembalikan produk, membuat credit note, dari billing pembelian di menu purchase, dan penerimaan pengembalian kas di menu accounting. Baiklah, langsung saja. Pertama kita ambil purchase, kemudian kita ambil yang distributor gelang paling atas, kemudian kita ambil yang receipt yang ada logo mobil truknya, kemudian kita ambil yang bagian retur di atas, kemudian kita return. Setelah kita return, kemudian kita isikan di kolom downnya, yaitu masing-masing untuk emas 1 kita isikan 5, kemudian emas 2 begitu juga kita isikan dengan down 5, kemudian kita confirm. Begitupun dengan gelang emas yang varian putih, downnya kita isikan 5 di bagian putih 1, kemudian di putih 2 kita isikan downnya juga 5, kemudian kita confirm. Setelah itu kita validate. Kemudian kita balik ke menu tadi, ke menu purchase tadi, kita ambil yang paling atas, kemudian kita tekan create bill, kemudian kita isikan bill date-nya dengan tanggal sekarang, kemudian kita confirm. Kemudian setelah kita confirm, di vendor credit note-nya ada air bill namanya. Kemudian kita ambil ke menu accounting, kemudian kita ambil yang paling atas yang today, kemudian kita register payment, kemudian kita create payment, kemudian sudah in payment. Jadi barang yang kita retur itu sudah masuk ke dalam in payment. Kemudian vendor credit note-nya itu ada air bill namanya. Kemudian kita balik lagi ke menu purchase, kemudian kita ambil yang vendor bill. Nah, jadi di sini barangnya sudah kita retur karena di sini sudah minus 62.160.000. Kemudian yang terakhir, buatlah pembelian aset tetap berupa 1 unit mobil Toyota Avanza seharga 350 juta pada PT Agung Dealer. Hitunglah penyusutannya dengan menggunakan metode garis lurus dan umur ekonomis ditaksir 10 tahun. Baiklah, langsung saja. Pertama kita ambil menu accounting, kemudian kita pilih di accounting yang menu bagian aset. Kemudian kita tekan new, kemudian kita masukkan aset name-nya sesuai dengan perintah yang di soal sebelumnya, yaitu aset name-nya yaitu Toyota Avanza. Kemudian untuk gross value-nya 350 juta. Kemudian nama vendornya sesuai soal tadi, yaitu PT Agung Dealer. Saya buat di sini nama vendornya PT Agung Dealer. Kemudian aset kategorinya yaitu kategorinya aset tetap. Saya buat aset kategorinya aset tetap. Kemudian di aset account-nya saya ambil yang account vehicle. Kemudian untuk depreciation entries-nya sebelumnya
aset account vehicle ini nomornya kalau nggak salah 12 bukan 6 awalnya. Saya ambil yang account 1221 bagian vehicle. Kemudian depreciation entries-nya saya di sini mencari akun untuk depresiasi dari aset tetap. Jadi di sini saya juga belum menemukan akunnya. Di sini saya coba dulu untuk mengetikkan akunnya secara lengkap, tetapi belum juga menemukan hasil. Ini saya coba lagi untuk membuatkan kode dari akun depreciation, tetapi belum ketemu juga. Kemudian saya coba ulang ketik lagi. Nah, di sini saya coba untuk mencari lagi. Dan saya isikan lagi untuk bagian sebelah kanannya yang depreciation entries juga. Itu saya coba ketikkan akunnya untuk bagian depreciation. Kemudian saya scroll ke bawah, number of entries-nya yaitu 10. Kemudian ada yang invalid jurnalnya, saya masukkan lagi, yaitu miscellaneous operation. Kemudian saya save and close. Kemudian saya coba cek ulang. Dan sudah semuanya, dan saya simpan. Kemudian saya cek lagi. Nah, inilah yang aset tetap yang saya cari atau yang saya buat tadi. Kemudian saya confirm. Kemudian sell or dispose. Kemudian saya tekan post. Dan sudah siap. Sampai di sini saya buat. Kemudian saya ambil lagi di menu accounting, saya ambil bagian aset. Kemudian sudah masuk apa yang saya buat tadi. Baiklah, terima kasih telah menonton video tutorial dari saya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.